Shalom. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita ada kedatangan tamu, kawan saya sebenarnya kenalnya dari istri karena Adon ini beli apartemen yang saya ada beli di Kuningan, saudara. Nama Adon tentu dikenal, saudara kenal dia ya, dari grup band Bass Jam. Betul ya Don ya? Kami juga saling kenal, dia kenal perusahaan kami, saya kenal namanya, tapi nggak pernah ketemu. Ya pada waktu kemarin di notaris ketemu baru, oh ini. Dan Adon kami minta, Don tolong dong bisa bagi-bagi suaranya yang bagus itu untuk jemaat kami dengar. Dia bilang boleh Pak, ya. Jadi saudara-saudara dengar. Dan yang unik saudara, lagu yang tadi Adon nyanyikan, yang kedua itu sebetulnya memang saya mau nyanyikan gitu. Tadi pagi waktu kami berdua bersama istri, saya nyanyikan lagu itu pertama. Saya kepengen, saya lagi mikir, jemaat nih bisa gak ya nyanyi lagu ini ya? Udah lama soal lagu ini gak dinyanyikan. Gitu. Saya suka lagu itu karena terjadi yang namanya kalau kita mau dipulihkan, kita tuh harus sujud di altarnya Tuhan. Kita berserah saudara. Dan saya percaya Tuhan baik, Tuhan kepingin saudara dan saya hari-hari ini dipulihkan seutuhnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, pastor message diputer, ditayangkan sampai 3 kali dalam 1 bulan. Dan memang itu menjadi satu sebetulnya himbauan dari pusat. Ya, supaya jemaat itu biar enak katanya. Ya, enak denger. Itu lagi. Saudara tujuannya bukan supaya saudara enak terus muntah, bukan saudara. Tapi saudara enak, saudara cerna itu. Dan kalau sudah dicerna jadi iman, jadi gaya hidup, maka saudara pasti mengalami apa yang menjadi visi dari gembala sidang kita. Katakan amin saudara. Ya, tahun pemulihan seutuhnya. Entering the next level. Saudara, ini satu topik, satu tema, satu visi yang saya bilang bagus sekali saudara. Karena apa? Pemulihan seutuhnya gitu. Kalau saudara hari ini seperti gembala sidang kita katakan, saya minta dong dipulihkan keuangan. Tuhan bukan hanya pulihkan keuangan saudara, Tuhan pulihkan keluarga saudara, Tuhan pulihkan kesehatan saudara, Tuhan pulihkan juga keuangan saudara. Amin saudara. Lengkap, seutuhnya. Tuhan tahu yang utuh seperti ini dan Tuhan lakukan pemulihan. Nah, pemulihan itu akan membawa saudara dan saya entering the next level. Siapa yang mau naik lebih tinggi dari hari ini? Boleh angkat tangannya saya mau lihat. Ya, gajinya lebih tinggi, amin? Amin pasti. Omsetnya lebih tinggi, amin. Ya. Kalau biayanya lebih tinggi mau nggak? Enggak ya saudara ya. Semuanya mau lebih tinggi, lebih baik. Saudara, itu nggak salah. Di dalam tanggal 1 Januari waktu saya di tempat ini buka tahun yang baru, kita bicara entering the next level, dari Ulangan 28 ayat 13, saya ulang sedikit. Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ditambahkan belakangnya, dan bukan ekor. Aku akan membiarkan engkau tetap naik, bukan turun. Ya, itu Tuhan yang ngomong. Tuhan akan bawa saudara dan saya di dalam pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Bukan hanya materi, bukan hanya jasmani, tetapi pengalaman rohani. Tuhan akan bawa saudara dan saya untuk terus naik dan tidak pernah turun. Yang mau katakan amin. Ya. Oleh karena itu kita perlu ada yang namanya pemulihan seutuhnya. Pemulihan ini akan membawa saudara dan saya bisa masuk, bisa naik ke level yang berikutnya. Yang mau dipulihkan katakan amin. Saudara, saya kepingin ambil tokoh Alkitab yang mengalami pemulihan seutuhnya. Dan setelah dia dipulihkan, dia naik ke level berikutnya. Dia orang biasa, nggak ada yang kenal dia. Tetapi hari ini, dia menulis bagian dari Alkitab. Namanya oleh miliaran orang dikenal. Dan banyak orang pakai nama dia.
hamba Tuhan ini namanya Petrus. Ada yang namanya Petrus di sini? Ya. Saudara, orang mau pakai nama Petrus, tapi orang nggak mau pakai nama Yudas kan ya? Jarang ya. Kenapa nggak mau pakai nama Yudas? Pakai nama Petrus. Karena kita tahu, Petrus luar biasa. Dulunya dia seorang apa saudara? Nelayan. Nggak ada apa-apanya, nelayan biasa di antara ribuan, mungkin jutaan nelayan yang ada di Israel, saudara. Tapi setelah dia entering the next level, dia menjadi rasul yang tulis Alkitab. Dan dibaca oleh banyak orang. Seorang nelayan, saudara. Nggak ngerti cara nulis. Nggak sekolah. Nangkap ikan dia bisa. Tapi nulis. Tapi dia tulis. Kenapa? Karena dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan hidupnya masuk ke level berikutnya. Saudara dan saya hari ini sama. Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, Tuhan akan bawa saudara naik ke level berikutnya. Yang mau katakan amin. Saudara, kita lihat. Petrus, saya katakan awal ceritanya, dia dari zero to hero. Zero. Buka bersama saya Matius 26. Ayat yang ke-74. Matius 26 ayat yang ke-74. Kita baca bersama-sama. Ini kisah Petrus pada waktu dia zero, nol, ya. Ayo, 1, 2, 3. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itulah berkokoklah ayam. Ini kisah paling tragis, paling maksimum, 3 kali Petrus menyangkal Tuhan, dan ini yang ketiga, yang paling parah, saudara. Ya, dikatakan Petrus mengutuk. Mengutuk. Saudara, kalau yang dikutuk iblis nggak masalah. Yang dikutuk siapa saudara? Yesus. Yesus itu siapanya Petrus? Guru. Nabi. Sebelum kisah ini, Petrus berkata kepada Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tapi hari itu, dia berkata, aku mengutuk dan bersumpah. Saudara, bersumpah loh. Firman Tuhan jelas, di dalam kitab Taurat berkata, jangan kau bersumpah apa-apapun. Demi langit, atau demi bumi, atau demi tanah yang kamu injak. Jangan. Tapi Petrus, saat itu dia mengutuk dan bersumpah. Kalau saudara lihat sebelumnya di dalam ayat 69, ya dikatakan bahwa sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Yesus ada di dalam, Petrus di luar, jauh dari Tuhan. Dia gak berani dekat ke Tuhan. Padahal selama dia pelayanan, dia selalu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sayang Petrus ini. Di antara 3 murid, ada Yakobus, Yohanes, dan diajak ke Taman Getsemani, diajak ke naik ke gunung, dimuliakan waktu Yesus dimuliakan, Petrus diajak. Dekat saudara, tapi hari itu dia berdiri jauh di halaman. Dan ketika seorang dikatakan dalam 9, hamba perempuan, datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, engkau yang juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ini bukan orang Yahudi, bukan tentara Roma, cuman hamba perempuan, pembantu istilahnya. Ngomong, engkau juga bersama-sama. Petrus bilang tidak, dan terakhir dia katakan, aku mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal dia. Itu zero, saudara. Zero. Nol. Tapi sekarang kita lihat, Kisah Rasul 2, ayat 41.
Sebelum ayat 41, kita lihat ayat 14, di situ ada judul di Kisah Rasul 2 ayat 14, di atasnya judulnya apa saudara? Khotbah Petrus. Ya, kalau saudara yang pakai iPad kadang-kadang nggak ada itunya, ya, nggak ada perikop. Oke, di dalam ayat 41 ini lanjutan dari khotbah Petrus. Atau saya katakan hasil dari khotbah Petrus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa saudara? 3.000 jiwa. Orang yang zero loh saudara. Yang menyangkal Tuhan Yesus. Hari itu dia berkhotbah mengenai apa? Apakah dia berkhotbah mengenai kerajaan Roma? Apakah dia berkhotbah mengenai dirinya? Apakah dia berkhotbah mengenai pengalamannya? Tidak. Jelas tidak. Kalau saudara baca di dalam tadi Kisah 2, Petrus hanya berkhotbah tentang siapa? Yesus. Yesus yang dia sangkal, Yesus yang dia kutuk, Yesus yang dia sumpai, dia nggak kenal. Dia khotbah itu. Dan ada berapa orang saudara yang bertobat? 3.000. Hari itu dia jadi hero. Luar biasa kan? Zero to hero. Saudara, pemulihan Tuhan akan membuat saudara from zero to hero. Yang percaya katakan amin. Bersama dengan Tuhan, engkau akan selalu jadi pahlawan. Tuhan bilang, aku akan angkat engkau naik. Nah saudara, apa yang dipulihkan Tuhan dalam dirinya Petrus? Dan bagaimana Tuhan memulihkan Petrus? Ya. Saudara, kekristenan adalah sebuah gaya hidup. Saya sering ngomong ya, bukan agama saudara, tapi gaya. Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang terus menerus diubahkan sampai menjadi siapa? Seperti Adon. Bukan. Seperti siapa? Yesus. Itu Kristen. Gaya hidup yang berubah setiap saat supaya menjadi seperti Yesus. Maka tadi Pak Niko berkata, kekristenan bukan sebuah alat untuk membuat saudara jadi kaya. Bukan. Ya. Bukan alat untuk saudara yang sakit, dokter sudah bilang angkat tangan, saudara datang pada Yesus dan disembuhkan. Bukan hanya itu, saudara. Tapi saudara harus bertumbuh, berubah dari tiap hari supaya menjadi seperti Yesus. Kalau ini tujuan hidup kita, saya jamin, saya yakin Tuhan pasti memulihkan hidup saudara setiap hari. Yang percaya katakan amin. Karena tujuannya jelas. Ya, tujuannya jelas. Nah saudara, ada sesuatu yang mengganjal di Petrus. Ketika dia kecewa, ketika dia menyangkal Tuhan. Yaitu salah satunya adalah pola pikirnya Petrus. Pola pikirnya Petrus. Buka bersama saya Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23 kita baca dengan suara yang keras. Bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan Petrus. Tiba-tiba di depan orang banyak, habis dipuji sama Tuhan. Petrus, dia berkata bahwa Yesus waktu itu nanya ceritanya, menurut kamu saya ini siapa, kata Yesus.
Ada yang bilang, Elia, nabi yang diutus Tuhan. Kalau engkau siapa, Simon? Engkau adalah Mesias, kata Simon. Anak Allah maha tinggi. Tuhan bilang, betul. Bukan kamu yang ngomong, tapi Bapakku yang ngomong. Petrus langsung bangga, saya dipakai Tuhan. Ya. Nggak lama kemudian, mungkin hanya beberapa menit kemudian, Yesus berkata, anak manusia, Mesias ini harus mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Petrus bilang, kiranya Allah menghindari itu semua daripadamu. Pakai nama Allah loh saudara. Pakai nama Allah. Enggak pakai nama dia, pakai nama Allah. Langsung Tuhan bilang, enyah kau iblis. Ya. Petrus langsung shock berat. Saudara saya mau tanya, waktu peristiwa ini terjadi, apakah Petrus kerasukan? Kerasukan setan enggak? Yang kerasukan Yudas kan? Di Alkitab ada, maka Yudas dirasuk oleh iblis. Tapi Petrus tuh gak pernah kerasukan setan. Lantas kenapa Tuhan ngusir iblis dari dirinya Petrus? Kalau dia gak kerasukan, saudara. Ya. Ternyata ada satu yang merasuk Petrus saat itu. Yaitu pola pikirnya Petrus. Saudara, Pak Niko sering ngomong tentang paradigma. Bahasanya sulit kalau paradigma. Ada yang nanya, paradigma itu obat apa Pak? Sama Paramek enggak? Sama-sama di kepala sih memang, tapi beda. Ya. Saudara, pola pikir, yang lebih gampang tingkah laku pikiran kita. Tingkah lakunya nih. Saya bisa secara fisik dewasa, tapi pikiran saya anak-anak. Maka kalau saya secara fisik dewasa, rambutnya udah putih saudara. Tapi kemudian pola pikir, tingkah laku saya di dalam pikiran saya anak-anak, kira-kira perbuatan saya dewasa apa anak-anak? Anak-anak. Jadi saudara, pola pikir atau tingkah laku pikiran kita itu menentukan perbuatan kita saudara. Saudara, kalau saudara dan saya kepingin naik ke level yang lebih tinggi, maka perhatikan baik-baik. Kita harus merubah, kita harus mengupgrade yang namanya tingkah laku pikiran kita. Yang mau katakan amin. Banyak orang gagal bukan karena dia nggak ngerti, tapi karena pola pikirnya salah saudara. Karena tingkah laku pikirannya salah. Sifatnya masih anak-anak. Ada orang yang mungkin kita ketemu bisa ngobrol begitu enaknya. Berjam-jam kayaknya nggak selesai. Kayaknya ingin ngobrol terus. Tapi ada orang ngobrol sebentar kayaknya aduh nggak enak ya ngobrol sama orang. Aduh kayaknya nyebelin banget deh. Gitu. Ada yang begitu saudara, betul kan? Kenapa saudara? Mungkin mereka sama-sama orang dewasa atau sama-sama muda. Tapi ada yang suka, ada bisa bergaul, bisa diajak ngomong, enak bertukar pikiran. Ada yang gak bisa, saudara. Itu karena pola pikir tadi. Ya. Coba buka Efesus 4 ayat 23. Efesus pasal 4 ya. Di situ ada kata manusia baru ya. Tapi ayat 23 berkata kita baca sama-sama 1 2 3 supaya kamu dibaharui. Di dalam apa saudara? Cukup roh doang? Supaya kamu diperbaharui di dalam roh atau pikiran. Atau di dalam roh dan, jadi roh juga diperbaharui, tetapi harus juga dan. Roh dan pikiran.
Nggak bisa dipilih salah satu. Roh dan pikiran. Saudara, ini harus dibaharui. Ini yang Tuhan mau sebetulnya. Saya nggak bicara soal pemulihan hati. Itu saudara bisa dapatkan pada waktu HMC. Ya, saudara yang kepahitan itu. Saya bicara hari ini mengenai pemulihan pikiran. Ya. Banyak orang Kristen nggak dirasuk sama iblis, saudara. Normal. Biasa kayak kita ini nggak dirasuk iblis. Kalau saudara nyanyi bisa nangis kan? Betul nggak? Rohnya tersentuh kan? Betul nggak? Bisa nangis. Tapi kenapa perbuatannya sama seperti itu terus? Gitu. Ya karena belum diperbaharui dalam pikiran. Ya. Tuhan maunya diperbaharui dalam roh dan pikiran. Saudara, anak saya kan yang kecil sekolah di luar, saudara. Ya. Sekolah di Amerika. Ini lucu, saudara. Kalau saya melihat dia tuh mengalami transformasi pikiran. Dulu waktu di Jakarta, wah itu tanya aja sama mamanya. Itu dikit-dikit, saya kalau kadang-kadang mereka udah pergi sekolah, saya baru bangun tidur gitu ya, kurang lebih 6:30 atau. Saudara, tiba-tiba telepon bunyi. Itu udah tahu tuh, saya tahu, ini pasti Lena. Ma, sepatu ketinggalan. Bisa ketinggalan sepatu, saudara. Sekolah nggak pakai sepatu. Bisa tuh, saudara. Tolong ya kirim. Ma, buku ini ketinggalan. Ma, itu aku lupa. Itu sering, saudara. Seminggu sekali, 2 kali pasti terjadi. Saudara, saya lagi mikir, ini kalau dia sekolah di luar negeri, siapa yang mau bawain? Kalau ketinggalan. Emang enak. Saudara. Tapi puji Tuhan, saudara. Dia mengalami pembaharuan pikiran. Kalau dia dulu di Jakarta, dia merasa ada supir, ada pembantu, ada orang tuanya gitu. Pokoknya kalau dia ketinggalan pun gak ada masalah deh, nyampe aja tuh barang di sekolah dia pokoknya. Kan gitu. Tapi kalau di sana gimana? Saudara, dia jalan dari tempat rumah dia tinggal, ya, di homestay-nya, sampai ke sekolahan itu 20 menit. Saudara. Jalan kaki. Kalau sampai ketinggalan, dia mesti balik lagi 20 menit kan? Kalau nunggu bus tuh nunggunya bisa setengah jam busnya. Karena jarang. Ya. Kalau sampai dia tetap nggak rubah cara berpikirnya, nggak rubah cara mempersiapkan alat-alat sekolahnya, dia akan kecapean sendiri, bulak-balik, saudara. Tapi puji Tuhan, dia bisa lakukan itu. Kalau dulu ada apa-apa, dia tinggal suruh orang tuanya. Tapi kali ini untuk daftar masuk university, dia sendiri yang sibuk. Dia bacain internet, dia harus tanya. Konsultannya bilang, kamu kalau mau sekolah Lena, harus proaktif. Nggak bisa diam aja. Kamu mau masuk jurusan apa? Kamu mau kemana? Kamu mesti ngomong sama guru kamu. Kamu mesti samperin, minta waktu sama dia, bikin janji. Minta advice, masuk kemana, kalau angka saya begini gimana, siapa aja. Itu mereka tidak akan panggil kamu, tidak akan nanya, Lena, kamu tuh mau masuk kemana nanti, abis dari sini kalau lulus. Kira-kira kemana aja? Nggak ada, didiamin aja. Mau nganggur ke, mau masuk terus nggak ada masalah. Jadi dia harus proaktif. Saudara, ini cara ngerubah pikiran. Kalau dia nggak berubah, dia nggak bisa nerusin sekolah di sana, gitu aja. Ya. Kalau dulu di sini dikasih uang jajan, dia tinggal jajan seenaknya aja. Dia nggak pusing tentang kebutuhan uang sekolah dan sebagainya, nggak pernah pusing. Yang bayarin ke orang tuanya. Ya, Ma, itu tuh guru udah minta uang sekolah. Kita yang sibuk gitu ya, cariin mana itunya, uang sekolahnya bayar. Di sana nggak bisa, saudara. Saya cuma kasih per bulan, kamu manage uang kamu. Kalau kurang, papa nggak mau tahu. Penuhi sendiri. Jangan belanja seenaknya, pakai uang yang benar. Saya kasih sengaja minim, saudara, lebih dikit doang. Saudara, karena apa? Dia mesti mengalami transformasi pikiran. Supaya dia bisa ya sekolah di sana, saudara. Kalau enggak bisa. Nah, saudara, jadi pada waktu itu, Petrus itu masih pakai pola pikir tingkah laku yang lama. Belum tingkah laku yang baru. Makanya Tuhan berkata tadi, engkau batu sandungan bagiku. Maksudnya bukan Petrusnya loh. Petrusnya secara badan, secara orang,
Tuhan bilang engkau adalah Petrus. Di atas batu karang atau Kefas, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Wih, hebat kan saudara? Bukan Petrus yang jadi batu sandungan, tapi apanya? Pola pikirnya yang menjadi batu sandungan. Makanya dikatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau Petrus masih dengan pola pikir yang lama, dengan tingkah laku pikiran yang lama, dia orang yang emosional, temperamental dan sebagainya. Kalau dia masih pakai itu, dia tidak mungkin bisa jadi rasul dan buka gereja bagi orang-orang Yahudi. Nggak bisa. Ya. Kalau dia masih emosional, suka marah-marah seperti ketika ada orang mau nangkap Yesus, dia langsung hunus pedangnya. Dia potong telinga orang. Kalau seperti itu, Injil nggak mungkin bisa diterima. Engkau batu sandungan karena engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Saudara, hari-hari ini iblis sering merasuk. Cara iblis merasuk itu ada seperti di dalam Efesus pasal 6. Coba deh buka. Efesus pasal 6. Bagaimana cara merasuk? Coba lihat. Efesus 6 ayat 16, kita baca sama-sama. Efesus 6 ayat 16. Temu? 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu caranya iblis mempengaruhi, merasuk. Dia nggak bisa merasuk roh kita karena di dalam kita ada rohnya Tuhan Yesus, amin. Tapi dia bisa merasuk pikiran kita dengan panah api dia panain. Makanya Paulus berkata, gunakanlah perisai. Saya mau tanya, perisai iman. Iman itu dari mana saudara? Ada asalnya. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara cuma dengar doang, saudara bisa jadi iman enggak? Dia harus masuk ke pikiran kita dulu, betul? Sehingga ketika iblis memanahkan, bukan. Dipanah di sini. Tapi kalau di sininya ada penuh dengan firman Tuhan, maka panah api si iblis itu tidak akan Makanya setiap gereja saudara, ada yang namanya divisi pengajaran. Amin saudara. Ada divisi Gereja itu bukan sekolah, tapi kenapa ada divisi pengajaran? Apa yang diajarkan saudara? Tata cara, tata krama beribadah? Bukan, tapi apa? Firman. Kenapa mesti diajarin ini? Supaya menjadi tingkah laku pikiran kita. Nah, salah satu program gereja kita tahun ini adalah membuat komunitas orientasi melayani. Saya mau tanya jujur nih, sudah jujur. Siapa yang belum, bukan yang pernah, yang belum ikut atau ikut pendalaman Alkitab? Boleh angkat tangan, saya mau lihat, coba jujur. Wih, hebat semua ini. Bener udah pada semua ya? Iya. Yang belum pernah ikut. Jadi saya mah ke gereja sering Pak, saya taat Pak. Udah berapa kali. Saya nggak pernah madol, hujan gede, banjir, tetap saya datang. Tapi saya nggak pernah belajar Alkitab tuh Pak. Ngapain sih Alkitab dipelajari? Dibaca aja, jangan cukup Pak. Enggak saudara. Alkitab perlu dipelajari.
Ada rahasia-rahasia yang banyak. Bukan berarti ada baku standar yang enggak. Memang Tuhan bisa memberikan pencerahan pada Alkitab ini. Ya. Kepada saudara dan saya. Tapi kalau saudara belajar memperdalami apa itu keselamatan, apa itu Roh Kudus, apa itu yang namanya healing, kesembuhan, bagaimana tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah saudara, saya berdoa supaya saudara yang belum ikut KOM, ayo kita adanya nanti di sini rencananya. Startnya jam 2. Ya, jadi jam 2 setelah saudara makan, saudara kemari. Itu kalau nggak salah satu pelajaran 2 jam. 2 jam. Dalam waktu berapa? 3 bulan ya? Ya 3-4 bulan selesai itu. Dari mulai keselamatan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya saudara punya pola pikir, punya tingkah laku pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga iblis gak bisa merasuk, gak bisa menancapkan panah-panahnya kepada saudara, sehingga Tuhan berkata engkau memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Kalau bukan iblis yang memanah, ada lagi saudara. Tantangan kedua, coba 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, baca kita coba sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 4. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ada juga kalau bukan iblis, yaitu ilah zaman. Dunia ini menawarkan kepada kita juga pemikiran-pemikiran manusia, pemikiran-pemikiran dunia, bukan pemikiran Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen hari-hari ini bukan dirasuk oleh iblis, tetapi hidupnya gak berubah, begitu terus. Bisa nyembah Tuhan, bisa keluar air mata, tetapi ketika berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang menabur di kerajaan Allah, mereka gak bisa terima. Berbicara tentang menderita, mereka gak bisa terima. Ya. Yang selalu ada adalah untuk kepentingan sendiri. Ketika harus menyiapkan waktu untuk Tuhan, mereka juga gak bisa terima. Saudara, salah satu pelayanan kita yang Tuhan suruh, itu adalah H2M. H2M itu apa? Homeless dan Hopeless Ministry. Saudara, ketika pertama dengar kayak seperti ini, kayaknya gak enak banget. Kenapa kita disuruh ngelayani orang homeless dan hopeless? Kenapa gak Tuhan ngomong, aku akan kirim pengusaha-pengusaha kaya di tempat ini. Engkau akan menghimpun mereka, engkau akan mengajar mereka, engkau akan membangun sekolah misalnya. Lebih enak mana saudara? Tapi aku akan kirim engkau, orang-orang yang homeless dan hopeless ke tempat ini. Enakan yang mana tuh? Kalau saudara jadi saya. Ya. Secara mungkin manusia, pikiran manusia, Tuhan, ya ampun Tuhan tolonglah. Saya gak pusing ketika dikatakan Tuhan, saya cuma pikir gini, kalau Tuhan kirimin orang-orang yang homeless dan hopeless, saya yakin dan percaya. Saya cuma bilang ya Tuhan, homeless dan hopeless akan butuh banyak dana, itu pasti. Saya siap. Saya doa Tuhan, saya gak mau minta yang muluk-muluk. Saya cuma minta berkati kami. Pertama kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati kami Tuhan. Kami akan tabur untuk homeless dan hopeless. Gak ada masalah. Saya gak minta yang macam-macam. Berkati kami aja. Kan asik saudara ya. Tuhan mungkin bilang, woi nanti dananya akan perlu 1 miliar. No problem Tuhan. Berkati saya 5 miliar. Saya kasih 1 miliar. Gak apa-apa kan? Butuh 10 miliar, berkati saya 100 miliar Tuhan. Saya kasih 1. Gak ada masalah. Kenapa kita mesti mikir yang pusing? Gak usah. Nah jadi
Bisa aja kita itu memang nggak kerasukan setan, tapi kerasukan di pikiran, saudara. Kerasukan di sini, saudara. Itu bisa. Makanya sekali-kali kita harus bicara sama pikiran kita, kau iblis. Gitu. Di sini tunjuknya nih. Ya. Kalau HMC kan di sini mainnya. Kalau ini di sini. Yang mau katakan amin, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tingkah laku pikirannya berbeda. Tapi Tuhan Yesus baik, saudara. Dia pengen pakai Petrus. Dia sudah bernubuat untuk Petrus. Oleh karena itu Petrus harus dipulihkan. Saudara, cara pemulihan itu Tuhan paling tahu cara yang paling benar. Tetapi hari itu yang saya mau kasih contoh adalah ketika Petrus itu dalam keadaan begitu kecewa, zero, dia mengutuk, bersumpah, gak kenal Tuhan, dan yang lebih parah dia kembali menjadi nelayan. Di Yohanes 21, coba siapkan, saudara siapkan Alkitabnya di Yohanes 21. Ya. Saudara, Petrus kembali nangkep ikan bersama dengan murid-muridnya yang lain. Bukan hanya murid-muridnya, tapi Petrus ngajak murid-muridnya untuk nangkep ikan. Saudara, kalau nangkep ikan, aku mau penangkap ikan. Kalau nangkep ikan, karena ada dua hal. Yang pertama, sembari nunggu apa sih perintah Tuhan selanjutnya, nggak apa-apa. Nangkap ikan sambilan lah, habis itu gak ada kerjaan kita nangkap ikan aja deh. Ntar Tuhan akan datang sama saya, akan kasih tahu kita saya mesti ngapain. Itu masih that's okay. Tapi kalau nangkap ikan karena mereka meletakkan jabatan menjadi penjala manusia, itu parah. Gitu. Dan ini yang terjadi, saudara. Petrus meninggalkan jabatannya sebagai penjala manusia dan dia kembali ke dunianya menjadi penjala ikan. Udah diangkat sama Tuhan jadi penjala manusia, dia turun lagi menjadi penjala ikan. Manusia sama ikan tinggian mana martabatnya, saudara? Pasti manusia kan? Tuhan udah kasih kamu jadi penjala manusia yang next level kan? Tapi dia mau balik lagi menjadi penjala ikan. Kenapa tuh? Ya karena tadi itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang kepada dia. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Ya. Itu ada ceritanya di Danau Genesaret. Tadi saya siapkan, saudara suruh diminta buka Yohanes 21, itu coba lihat bahwa di situ ada yang namanya ketika Petrus itu dan teman-temannya ada di Danau Genesaret. Ya, di ayat yang pertama. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Namanya Danau Tiberias disebutnya. Ya. Nah saudara, sebelum ini, di dalam Lukas 24-34, saudara nggak usah buka. Ya, dikatakan kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Petrus masih belum sadar. Nggak apa-apa kata Tuhan. Dia datang lagi di Danau Tiberias. Ketika mereka lagi kembali kepada menjala ikan. Kemudian dipanggil oleh Petrus. Ya, di dalam ayat yang ke-15 ya, dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata, bukan kepada murid-muridnya nih, hanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang saya mau katakan sangat-sangat baik, yang setuju katakan amin. Sangat baik. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, Petrus ini saya tabok, pak, kurang ajar kamu, tahu nggak? Kenapa kamu menyangkal aku? Nih, aku hidup nih. Benar kan saya bilang, saya hidup nih. Enggak percaya sih lo. Bertobat lo. Gitu ya kan? Oh enggak, Tuhan enggak ngomong gitu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Wahyu 3 ayat 20 berkata begini. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku
dan membukakan pintu. Saya mau tanya, kalau Tuhan mengetuk pintu kita, kita tidak dengar dan kita tidak bukakan, Tuhan maksa masuk enggak? Makanya dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Ketika dia memulihkan Petrus, dia panggil. Dia berjumpa dengan Petrus. Ditanyalah Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Yesus tidak membongkar-bongkar kesalahannya Petrus. Kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Enggak, dia cuma pakai istilahnya pengertian di dalam pertanyaannya dia. 3 kali juga Yesus nanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saudara baca tadi Yohanes 21, 3 kali Yesus nanya Petrus. Petrus jawab hal yang sama. Ya. Tuhan tidak membongkar kesalahan kita. Tuhan melihat ke depan. Kalau engkau mengasihi aku, ada tugas di depan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Itu cara Tuhan memulihkan Petrus. Ya. Enggak diajak untuk berdebat. Kamu salah, kamu ini, saya benar enggak. Gembalakan domba-dombaku. Ada tugas di depan. Ada pikiran Allah di depan. Ada rencana Allah di depan. Hari ini, di tahun pemulihan seutuhnya, kalau kita mau naik ke level berikutnya, kita perlu dipulihkan. Yang mau katakan amin. Dan pemulihan yang paling penting di dalam tingkah laku pikiran kita. Supaya kita bisa naik ke level berikutnya. Dan Tuhan akan bertanya mengetuk. Kalau engkau dengar suaraku, engkau bukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan pulihkan. Dan aku akan ajak engkau ke next project-nya Tuhan. Ke next project-nya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalau dikatakan project kerajaan Allah, bukan hanya bicara rohani, tapi juga saya yakin bicara kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau? Mari kita siapkan hati. Saya undang. Lagu yang tadi.